bapaknya si Padir. Beliau ini akan menyampaikan cerita legenda loyang ini dan kisah pengantin yang dia bagi. Ini Bang, kawan-kawan ini, rombongan ini para seniman, para penulis, ada dari Banda Aceh, ada dari Sumatera Utara, ada dari Jogja, ada dari Bali dan lain-lain. Silakan Bang. Sini Bang, dari sini Bang. Sini terus. Kalau mau di video dari sini, Ya. karena depannya sini. Depannya sini ya. Ya, awas kepala. Ya, laki-laki kena. Oh iya. Enggak apa-apa, cerita. Enggak, dengarnya sini betul. Ya. Udah Bang? Ya. Yang ini namanya Putri Pukes, pengantin baru Jadi Batu. Yang ini mata, hidung, mulut, yang ini badan. Kisahnya ini pengantin baru dari kampung Nosar sebelah danau. Mau ngantar suami dia ke Blangjorong, Kabupaten Bener Meriah. Jadi orang tuanya berpesan sama si Putri, anakku, kalau pergi kamu tempat suamimu, udah saya izinkan. Tapi di dalam perjalanan janganlah menoleh ke belakang. Kebetulan di luar sana datang hujan badai petir angin kencang. Masuk dia berlindung ke dalam goa sebesar ini. Sampai dalam goa sebesar ini, si Putri teringat sama orang tua. Kayak mana orang tuaku di sebelah, karena udah ada bencana di luar. Menoleh dia ke belakang. Udah berhenti hujan, rombongan keluar ke sana. Si Putri nggak ada keluar. Dicariinlah dia dalam goa sebesar ini. Jumpa di sini, berdiri, lalu dipegang, udah keras jadi batu. Lalu si Putri Pukes ini sedih, nangis, keluar air mata nggak mau berhenti. Karena dia ditinggalin dalam gelap gulita ini sendiri. Nangis, itulah lama-kelamaan air mata si Putri membeku jadi batu. Ini yang menutupi badannya air mata si Putri Pukes. Waktu dulu kepalanya sama seperti kepala kita. Bisa kita lewati tangan ke atas kayak gini. Jadi lama-kelamaan air ini jatuh-jatuh ke kepala si Putri. Nyatulah dia jadi batu. Jadi ceritanya sampai di sini. Janganlah menoleh ke belakang. Si Putri janji sama orang tua. Menolehlah dia ke belakang, ini akibatnya. Nah, itu ceritanya. Nah, ini mukanya apa kan? Nah, Ini sendiri atau berdua? ini satu orang. Nah, ini mukanya. Perutnya di mana, Pak? Di mana? Ini bawah. Nah, perutnya dia di depan sana. Dia kan menghadap ke sana kayak saya. Jadi dia teringat sama orang tua menoleh ke samping kayak gini. Nah, yang ini bahu kiri, yang ini bahu kanan. Kalau kita lihat sepintas, ini muka, ini perut. Kalau posisi kayak gitu dia nggak menoleh, menghadap dia ke sana. Oh iya. Dia makanya kembang ke bawah, dia pakai baju pengantin, baju kebaya. Nah, pakai baju kembang. Nah, ini. Terus kalau udah yang ini ada tulisan Allah. Tulisan Allah ini dari tetesan air jadi batu. Nah, lapas Allah. Nah, terus kalau udah kita kemari. Kalau udah kita kemari Pak. Ini apa? Kemari. Kita semua sini foto kan? Oh iya. Yang ini namanya sumur. Sumur ini mau berair, mau enggak, kalau datang airnya bisa untuk obat. Biasanya dia setiap 6 bulan sekali, tiba-tiba datang airnya dari bawah sana. Air ini kalau datang dia nggak penuh, ketika cuma dari tanah. Kalau kayak manapun kita ambilnya nggak mau bertambah, nggak mau berkurang, tetap segitu, bertahan 1 minggu. Nah, teruskan Pak.
namanya lesung atau lumpat. Kegunaannya waktu dulu nombok padi untuk berat si putri. Yang itu kendi, tempat air minum si putri, kerek atau teko. Berarti ini apa antara-antaranya? Antara beru kalau bahasa di sini. Beru. Ayo kita kembali. Kanannya lesung, kirinya kendi. Terima kasih. Ini ruangannya sama Aku kepala mak, lewat tangga kecil aja. Karena kita yang bagi baginya. Awas kena kepala ya. Sudah? Sudah. Yang ini namanya terowongan. Terowongan ini tembus ke Benar Meriah. Robi. Ini tembus ke Benar Meriah. Merangkak. Waktu dulu lebarnya sama seperti ini. Saya. Jadi lama kelamaan air ini membeku jadi batu. Makanya dia mengecil. Kalau udah coba geser ini sedikit ke bawah bang. Sedikit ya. Yang ini namanya kentongan. Kentongan ini terbuat dari bambu jadi batu. Ini bambu. Batu. Itu dari bambu loh bang. Itu batu. Ya. Coba bang ketok lagi bang. Masya Allah. Ini bunyinya. Itu dari bambu jadi batu. Yuk kita ke bawah lagi. Enggak kamu ada tangannya. Enggak. Tenangan itu. Oh. Yo, penasaran. Enggak bunyi lah. Coba mau diam, saya pengen tahu ininya. Tuningnya. Ayo rekam terus resonansinya. Pegang. Halo, Bang Bek, semua turun sekalian, biar sekali cerita. Lanjut aja. Nah, nanti baru foto-foto. Jadi biar Bang Bikat, Bang Jamal. Awas, Mas mau dijelaskan dulu. Lanjut Pak. Nggak apa-apa. Yang itu namanya arca. Waktu dulu namanya arca, kalau sekarang sudah boneka, mainan putri. Kalau yang ini namanya berhala, penyembahan. Waktu dulu kita kan masih animisme, orang itu lima batu, kayu, gunung. Berhala itu badannya seperti manusia, kalau di lehernya gondok, kepalanya mirip kepala manusia. Kasih licin batu ya. Yuk silakan. Berdiri sudah ngomong. Depannya kembali. Pak, kalau air netes itu. Ini kan dari hujan. Coba perhatikan dari sana kemari. Yang ini ayam si putri. Ayam kecil ini anaknya semua. Yang ini induknya. Yang ini mata, ini paruh. Dari jauh coba nampak. Coba perhatikan ke sini. Lama-lama dia gambarnya kayak borong hantu. Iya, betul. Yang itu batu penembok sirih, itu pisaunya untuk pembelah pinang. Yuk, datang. Ini depan. Naik lagi. Kita sekarang Katanya terus kita sama-sama. Yang ini tempat bertapa. Orang zaman dahulu menuntut ilmu, di situ tempatnya. Semedi, kadang-kadang 1 minggu, kadang-kadang 1 bulan, tetap di atas tanah dia. Meditasi lah ya. Terus mari.
Nah, kembali terus kita. Yang ini namanya batu seribu hayalan atau seribu bayangan. Kalau kita lihat gambarnya kayak unta, kayak kuda, kayak wayang golek, kayak monyet, kayak badak, kayak pulau Sabang. Nah, sini Pak. Nah, kita lihat di HP abang ini. Yang ini kayak badak, yang ini kayak wayang golek, ini anak monyet, ini hidupnya, kalau seluruhnya mirip kayak pulau W. Nah, yuk kita kembali. Ada lagi. Masya Allah. Banyaknya. Rahasia-rahasia. Nah, yang itu ada ular jadi batu. Mana itu? Yang di atas tuh. Ekor, batang, kepala dalam lingkaran. Mana? Yang mana? Hah? Yang mana? Di mana? Itu bukan apa banget, lupa baca. Nah, coba abang kembali. Sini. Ah, coba kosongkan itu. Tuh, kosongkan. Taruh Kak. Ke bawah sedikit. Sedikit lagi bang. Nah, coba ini kita bang, sedikit. Coba kita perhatikan ke sana. Di sana ada batu berwajah kepala manusia. Tengkorak. Oh iya. Iya. Mulut aku. Nah, bang, coba. Tangannya. Nah, sini. Yang mana sini nampak kali ini? Nih ya. Coba tepatin deh. Gambarnya tepatin. Di sana ya? Akhirnya didirikan ini. Nah, didirikan anunya. Mana ya? Kecil. Bisa punya kak, betul nggak bisa nih. Dengar. Nah, ketik lagi kecilin. Nah, ini telinga. Oke. Oke. Ya. Oh, Tina kepala mau aku foto dulu. Yang mana? Oh iya. Batu kepala manusia. Ah, ini ceritanya udah habis, Pak. Udah ya? Sekarang mau foto-foto di dalam ini boleh? Ya. Jadi Ini kendi ini dibikin ya? Nah, itu dibikin kepala. Oh iya, ini dibikin berarti. Ya. Itu dibikin. Di 100 tahun lagi jadi Jadi batu. Jadi batu. Ya, karena air ini kan itu ya. mendapatkan informasi dari pemandu guide internet Ayo, Pak, informasi. kita keluar. Alhamdulillah kita sudah tahu. Oke, sekarang kita sesi foto-foto.